Oke, jelas aman. Oke, terima kasih kami Un, teman-teman semua. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya bersama dengan saya. Di sini kita akan ngebahas akhlak ya, teman-teman. Insya Allah, mungkin sekarang kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya yang belum pernah melihat saya, perkenalan dulu ya. Saya Aditya Pratama Givari. Malam ini saya akan ngebahas berkaitan dengan akhlak ya, teman-teman. Yaitu yang akan dibahas pada malam ini, yaitu bagian akhlak amanah dan kompeten. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin belajar maksimal malam ini, saya sangat merekomendasikan untuk fokus ya. Mungkin saya sekitar 1 jam saja pertemuan pada malam ini. Kode Probody Live-nya ke Adit, ya betul ya. Nah, jadi silakan pokoknya kalian dengan serius. Nanti di live ini saya akan memberikan banyak hal ya. Oke, saya share screen dulu ya sebentar. Coba apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah jelas ya. Oke, sebelum lanjut nih teman-teman, saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapa di sini yang sudah ikut RBB di tahun 2022 ataupun 2023? Jadi sudah berapa kali nih ikut RBB? Saya. Oke, katanya saya 2 kali, kata B. Franz saya ya, Franz luar biasa. Ya Bang, tapi poinnya kurang, oke. Ini ikut yang ketiga Bang. Ketiga dari tahun 2021, 2023 juga ikut. Coba kira-kira masalahnya tuh kemarin dari mana nih teman-teman? Oh, ada yang sampai MCU Ahmad Zuhdi. Ini kedua kalinya. Saya jatuh setelah tes BUMN jatuhnya. Oh, maksudnya tes tulisnya ya, tes online-nya ya. Kalah di TBI. Wah, banyak yang kalah di TBI ya. Jadi sebetulnya ya mungkin sudah aman untuk bagian TKD dan akhlaknya. Tapi tentu saja kita harus tetap memaksimalkan di bagian TKD akhlak ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi, nah sekarang kita akan langsung saja mulai. Jadi untuk live bersama dengan saya, mungkin akan 3 kali pertemuan, yaitu pada malam ini hari Jumat. Kita akan ngebahas bagian amanah dan kompetennya. Kemudian besok kita akan ngebahas harmonis dan loyal. Dan hari Minggu kita akan ngebahas bagian adaptif dan kolaboratif, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Coba silahkan kalian pilih nih di antara keempat ini, kira-kira kalian pengennya yang mana nih? Di antara keempat ini, kira-kira kalian pengen yang mana nih? Yang satu, amin, betul ya, yang satu ya. Kita harus pilih yang satu nih. Kalau yang satu, alhamdulillah, dua-duanya lolos nilai ambang batas dan nilainya cukup besar. Dan tentunya kita harus fokus ke yang satu ini ya. Kalau yang kedua, dua-duanya merah. Yang ketiga, akhlaknya merah. Yang keempat, TKD-nya merah. Pokoknya kita fokus untuk mendapatkan yang satu ini. Dengan benar-benar kita menginginkan ya mendekati 100 ya teman-teman ya. Amin ya. Yang penting hijau. Enggak ya, enggak yang penting hijau. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Skornya tuh gede. Kenapa gede? Karena tadi itu berhubungan dengan pembobotannya, berhubungan dengan perankingannya. Apalagi sekarang sudah dijelaskan ya 1 banding 1000, 1000 banding 1. Ya berarti nilainya pun harus maksimal. Kita berdoa semaksimal mungkin. Semoga saja nilai teman-teman semua tahun ini betul-betul bisa maksimal. Baik itu TKD, akhlak, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat dari data-data di sini saya sebelum masuk ke materi, saya ingin menekankan kembali ya berkaitan dengan mindsetnya. Bagaimana mekanisme penilaian tes online tahap 1. Di sini dijelaskan untuk jenjang D3 sampai dengan S2, di mana yang diujiankan 3 untuk tahap satunya ya. TKD minimalnya 58, akhlak minimal 65, wawasan kebangsaan minimal 50. Di sini berarti fokus untuk akhlak minimal 65.
dari 90 soal gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pembobotannya, TKD-nya 40%, akhlaknya 50%, wawasan kebangsaannya 10%. Jadi kalau kita fokuskan dengan data ini, di sini nih, bobot akhlak lebih tinggi daripada bobot TKD, teman-teman. Jadi harus kita maksimalkan. Nah, kebanyakan orang, pasti ada orang-orang yang betul-betul menyepelekan akhlak, gitu ya. Nah, saya tidak ingin teman-teman seperti itu. Tetap harus dimaksimalkan, apalagi kita lihat data di sini, bobotnya emang besar gitu ya, paling besar di antara TKD dan juga wawasan kebangsaan untuk D3 sampai dengan S2. Kalau untuk jenjang SMA, di sini kan untuk tahap 1 baru TKD ya, minimal 58. Nah, untuk tahap 2 tadi teman-teman, di sini mungkin saya spill saja ya. Ada bahasa Inggris minimal 450, learning agility minimal 197, dengan pembuatan nilainya bahasa Inggris 80% nih harus dimaksimalkan dari sekarang ya untuk persiapan bahasa Inggrisnya, kemudian learning agility 20%, dan yang saya tekankan di sini bagian jenjang SMA sederajat, di mana tes berikutnya itu adalah akhlak, wawasan kebangsaan, dan learning agility, di mana akhlaknya itu adalah 60% dibandingkan dengan wawasan kebangsaan 10% dan learning agility 30%. Learning agility itu apa, Bang? Nah, nanti pasti akan dijelaskan selanjutnya ya kalau misalkan teman-teman ikut premium di jadi BUMN. Artinya nih, kalau untuk bagian SMA ini 60% gitu ya bobotnya untuk akhlak dibandingkan dengan yang lainnya. Oh, ini salah ya, saya typo, harusnya bukan TKD, tapi dibandingkan dengan wawasan kebangsaan yang 10%, learning agility 30%, akhlak 60% nih untuk bobotnya. Jadi tadi harus serius nih belajar akhlak, jangan menyepelekan teman-teman. Siap ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bagaimana hasil pembobotan dari keseluruhan tes untuk D3 S2, tes online tahap 1 60%, di mana di sini tuh ada akhlaknya ya untuk D3 sampai dengan S2, dan untuk jenjang SMA sederajat tahap 1 40%, tes online tahap 2 60%, di mana yang gedenya itu yang ada akhlaknya. Maka dari itu tadi teman-teman, mendapatkan nilai akhlak gede itu benar-benar penting banget nih di sini. Kenapa? Karena tadi bobotnya itu gede banget. Jadi kalian tidak boleh menyepelekan, harus benar-benar serius juga untuk belajar akhlaknya. Nah, waktu pengerjaan per soal untuk bagian akhlak gitu ya. Sebelum saya bagian akhlak, saya ngeliatin yang lain dulu. Untuk bagian TKD kan jelas ya. 100 soal, di mana masing-masing 25 soal. Yang pertama adalah verbal logical reasoning. 25 soal, waktu yang diberikan 18 menit. Ini berarti satu soal 43,2 detik gitu ya untuk mengerjakan soal verbal logical reasoning. Kemudian number sequence 25 soal 27 menit. Jadi satu soal untuk mendapatkan polanya, untuk mendapatkan angka yang salahnya, itu kalian mendapatkan kesempatan 64 detik saja. Kemudian word classification 8 menit untuk mengerjakan 25 soal. Jadi satu soalnya itu adalah 19,2 detik saja ya. Kemudian diagram reasoning 25 soal 20 menit. Dengan konsep kita meneruskan gambar, dengan pola-pola mencari polanya gitu ya. Itu hanya diberi waktu pengerjaan satu soal adalah 48 detik. Maka dari itu untuk bagian TKD ini tadi teman-teman, kita harus banyak latihan soal. Dengan kita banyak latihan soal, mungkin di soal sebelumnya pernah mengerjakan soal tersebut. Sehingga kalian tidak perlu belajar dari awal, tidak perlu mikir dari awal. Tapi kalian pasti berpikir, oh ini adalah soal yang sebelumnya pernah saya kerjakan gitu ya. Nah, gambarnya seperti itu. Dan ini yang fokus pertama kita di sini untuk bagian akhlak. Nanti teman-teman akan diberikan 90 soal. Kalau tahun lalu 30 menit teman-teman untuk waktunya gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ternyata waktunya itu ditambah menjadi 45 menit. Sehingga satu soalnya ya setengah menit atau satu soalnya adalah 30 detik. Dan yang terakhir adalah wawasan kebangsaan 100 soal 58 menit. Jadi satu soalnya itu harus dikerjakan dalam waktu 34,8 detik. Saya tekankan lagi teman-teman, ini semua tadi perlu latihan. Kenapa perlu latihan? Karena kalau misalkan kita selalu berpikirnya itu dari awal, mengerjakan soalnya itu dari awal, kita belum pernah berlatih soal sebelumnya gitu ya, ataupun mungkin jarang berlatihnya, kurang banyak latihan soalnya, itu menjadi kita nanti mikir langsung pada saat pelaksanaan tes. Tapi kalau otak kita sudah terus diasah, ya sudah pasti nanti mungkin akan menjadi terbiasa gitu. Ini sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Jadi ya sudah benar-benar terbiasa mengerjakannya dengan cepat. Kayak bisa dipahami ya teman-teman, siap ya mengerjakan soal akhlak. Satunya 30 detik teman-teman.
Coba kira-kira teman-teman di sini satu soal akhlak bisa berapa detik nih? Apakah sudah bisa 30 detik, teman-teman? Apakah sudah bisa mengerjakan satu soal 30 detik? Gas bisa 20 detik, bisa Kak, bisa 10 detik katanya, 15 detik. Oke, amin ya teman-teman. Tapi tetap tadi kita tidak boleh sombong, harus tetap latihan. Dengan tetap latihan seperti itu tadi kita benar-benar berusaha maksimal gitu ya supaya ya kalian semakin terlatih dengan banyak berlatih pasti bisa ngerjain banyak soal dengan waktu singkat, satu soal 30 detik. Nah, ini saya akan spill beberapa info penting berkaitan dengan soal akhlak berdasarkan RBB 2023. Yang pertama ternyata soal akhlak lebih mudah. Lebih mudah dari mana? Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau misalkan tahun sebelumnya itu ada opsi, kalau tidak salah 5 soal. Tapi kalau sebelumnya, bukan 5 soal, 5 option. Tapi sebelumnya menjadi 2 option. Terus mirip dengan latihan-latihan di jadi BUMN. Jadi kalau teman-teman semua terus berlatih soal, di jadi BUMN gitu ya, itu pasti nanti akan sangat memudahkan. Kenapa? Karena mirip gitu ya. Nanti mungkin ya bahkan bisa jadi soal-soalnya tuh udah pernah dibahas. Yang ketiga, lebih beragam kasus-kasus yang ada di lingkungan pekerjaan, baik berhubungan dengan tugas maupun sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, tipsnya adalah ikuti aturan cara cepat akhlak jadi BUMN untuk menjawab soal-soalnya gitu ya. Nah, jadi tadi ini aja yang benar-benar difokuskan, terutama tadi kalian ikutin aja cara cepat pengerjaan akhlak di jadi BUMN. Itu kalau benar-benar difokusin pasti kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan benar gitu ya. Dengan benar dan dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Satu soal 30 detik gitu ya. Oke. Nah, karena ini pertemuan pertama dengan saya gitu ya, saya pun ingin spill lagi dari dasarnya dulu tapi saya akan lebih mempercepatnya gitu ya. Terutama buat teman-teman mungkin di sini yang sudah pernah tahu ini gitu ya atau mungkin sudah nonton di aplikasi jadi BUMN tapi kita nggak apa-apa review dulu ya. Pertanyaannya dari mana sih kita belajar akhlak ini gitu ya? Di mana akhlak ini tadi A-nya adalah amanah, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya itu adalah loyal, A-nya itu adalah adaptif, dan K-nya adalah kolaboratif. Nah, dari mana sebetulnya landasan belajarnya gitu ya? Nah, ternyata dari pemerintah pun sudah ada, yaitu Surat Edaran Menteri BUMN dari Pak Erick Thohir 1 Juli 2020. Nah, di sini itu dijelaskan berkaitan dengan core values akhlak BUMN itu apa gitu ya, maksudnya itu apa, dan kita harus apa, itu dijelaskan dalam ini. Maka dari itu, saya sangat menyarankan buat teman-teman semua, di sini ini ada linknya, download bit.ly/core values BUMN. Jadi silahkan kalian, saya sangat menyarankan untuk ya mendownload ini dan dibaca gitu ya. Ditetapkan 1 Juli 2020. Nah, di sini itu nanti gambarnya seperti ini. Silakan kalian download dan kalian baca. Ini hanya sekitar 4 halaman saja. Nah, di sini dijelaskan nih tujuan dibuat core value itu emang untuk apa. Di sini nih penjelasannya adalah sebagai identitas dan perekat budaya kerja. Nah, jadi dengan adanya core values BUMN ini, semua yang ada di BUMN tuh bekerjanya menggunakan prinsip budaya kerja akhlak gitu ya. Yang pada akhirnya dengan menggunakan semua orang yang ada di BUMN itu menggunakan akhlak gitu ya. Tadi supaya mewujudkan BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, kemudian akselerator kesejahteraan sosial, penyedia lapangan kerja dan penyedia talenta. Itunya dengan menggunakan budaya kerja akhlak, ya pengennya tuh maju terus BUMN-nya gitu ya. Nah, di sini dijelaskan juga siapa saja sebagai BUMN gitu ya, harus ngapain nih berkaitan dengan core values BUMN ini. Ternyata di sini ada 3 poin. Yang pertama harus tahu, harus mengetahui. Makanya tadi nih cara mengetahui adalah ya silakan kalian download ini, kemudian pelajari nih hanya 3 halaman saja gitu ya di sini dijelaskan di surat edaran Menteri BUMN berkaitan dengan core values alak tersebut. Yang pertama mengetahui nih. Yang kedua tadi selain mengetahui harus mengimplementasikan dari akhlaknya, amanahnya, kompetennya, harmonisnya, loyalnya, adaptifnya, dan kolaboratifnya. Dan yang ketiga, menginternalisasikan. Arti dari menginternalisasikan itu adalah memasukkannya ke dalam hati. Bukan hanya sebagai tahu, bukan hanya sebagai mengimplementasikan, tapi benar-benar masuk ke dalam hati setiap insan BUMN. Pada akhirnya di sini melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja BUMN yang selaras dengan nilai-nilai core values BUMN tersebut.
Nah, siapa saja yang harus menerapkan itu juga dijelaskan dalam surat edaran ini. Nih, di sini dijelaskan mulai dari direksi, kemudian dewan komisaris atau dewan pengawas, manajemennya atau pegawainya, karyawannya, pekerja di lingkungan badan usaha milik negara, ataupun di lingkungan anak perusahaannya, ataupun perusahaan yang terafiliasi, terkonsolidasi dengan BUMN. Jadi semuanya yang berkaitan dengan BUMN itu harus mengikuti core values akhlak BUMN itu sendiri. Nah, ini dasar-dasar hukumnya, tidak perlu dihafal teman-teman, ini cukup tahu saja. Dan nanti tadi ya, saya rekomendasikan ini hanya 3 halaman saja buat teman-teman semua, apalagi teman-teman semua calon dari insan BUMN, silakan dipelajari, di-download bit.ly/core values BUMN. Nah, di sini di surat akhir tersebut tuh ada tambahannya. Setiap badan usaha milik negara wajib menerapkan core values nilai-nilai utama tersebut. Jadi emang sifatnya wajib dan juga diimplementasikan secara utuh katanya tanpa ada pengurangan dan penambahan. Dan yang terakhir adalah diminta untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN untuk mengawasi pelaksanaan dan juga mengimplementasikan dari ini gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya itu seperti ini. Tadi dijelaskan untuk akhlak ya, A-nya itu adalah amanah, K-nya adalah kompeten, hanya harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Di sini tuh di dalam surat edaran tersebut ada definisinya masing-masing dan dari setiap core values-nya itu ada panduan perilakunya masing-masing. Yang pada malam ini kita akan ngebahas 2 saja dulu, yaitu bagian amanah dan kompeten. Jujur ngantuk, Bang. Waduh, siapa di sini yang ngantuk, teman-teman? Harus ngapain dulu nih kalau ngantuk nih? Gimana sampai sini bisa dipahami tidak, teman-teman? Seger, Bang, ngopi. Sok yang ngantuk silakan kalian ngopi ya. Kalaupun nanti ada yang ketinggalan, silakan mungkin bisa lihat video rekamannya. Gimana nih teman-teman? Sebelum saya lanjut sampai sini bisa dipahami ya poin-poinnya tadi? Lanjut Kak, aman Bang. Gas, aman Kak. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Nah, di dalam surat edaran Menteri BUMN tersebut dijelaskan tadi berkaitan dengan amanah itu apa definisinya gitu ya. Nah, ternyata definisinya adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dan di surat edaran tersebut ada 3 panduan perilaku, yaitu yang pertama, memenuhi janji dan komitmen, kemudian bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, dan yang ketiga adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, kata kunci untuk amanah ini biasanya berkaitan dengan integritas ketika melakukan suatu hal gitu ya, melakukan suatu, mengatakan yang benar-benar benar ya, yang dikatakan dengan perlakuan itu benar, kemudian tulus, konsisten, dan dapat dipercaya. Nah, biasanya di sini untuk gambaran amanah, mungkin teman-teman juga udah pada paham ya. Dia bisa saja menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan orang lain, tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini mungkin salah satu dari amanah. Nah, di sini saya akan mendetailkannya, teman-teman. Jadi, tadi amanah ini ada 3 panduan perilaku. Kita lebih dalam ini dari 3 panduan perilaku tersebut. Yang pertama memenuhi janji dan komitmen. Nah, memenuhi janji dan komitmen ini, misalkan kita janji hari Sabtu mau ketemuan, ya berarti kalau kita mengamalkan amanah ini berarti harus ditepati gitu ya janji tersebut. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan. Misalkan kita diberikan job desk harus selesai, tapi karena sesuatu hal job desk tersebut belum selesai, ya, kita harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Nah, itu berkaitan dengan bertanggung jawab pandangan perilaku yang kedua. Yang ketiga, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Misalkan, teman-teman ya, ada kesempatan mencuri uang ataupun korupsi, tapi tidak dilakukan. Nah, itu berarti kan contoh kita itu benar-benar melaksanakan amanah. Ada kesempatan nih untuk mencuri, tapi tidak dilaksanakan. Atau ada kesempatan kita membeli barang dengan biaya 50.000, tetapi tetap ditulis harga yang sama. Kita tidak menaikkannya. Padahal kita ada kesempatan untuk menaikkannya. Nah, itu mungkin gambaran dari yang berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, pada dasarnya teman-teman, kita harus memilih option yang paling menandakan kita itu tadi. Memilih sikap amanah dengan maksimal, teman-teman. Memilih sikap amanah dengan maksimal. Maka dari situ, di sini saya membuat cara cepat memilih option yang menandakan kita tuh sikap paling amanah.
tutor harus idealis. Betul, teman-teman, harus idealis. Jadi kita harus seperti malaikat yang sangat-sangat baik gitu ya. Kalau dalam memilih option di akhlak ini harus benar-benar kita seperti orang yang sangat-sangat baik, tidak ada salahnya sedikit pun. Nah, prinsipnya tadi kita harus menggunakan cara cepat ini supaya simpel. Yang pertama ya, memilih option komitmen mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai dengan selesai. Misalkan ketika kita ditugaskan untuk sosialisasi program, kita sudah menjelaskan sebuah slide dengan lengkap ya, kita tuh udah ngejelasin semuanya. Ternyata masih ada aja nih orang yang bertanya padahal sudah dijelaskan. Nah, tadi teman-teman kata M. Abdul Bintang gitu ya, kata M. Abdul Bintang dijelaskan kita tutor itu harus idealis. Jadi tadi harus memilih yang paling sempurnanya. Harus memilih seperti kita itu seperti malaikat yang benar-benar tidak pernah berdosa gitu, yang selalu benar. Nah, mungkin untuk menanggapi contoh kasus ini ada bisa 3 responnya gitu ya. Baik itu menyuruh bertanya lagi ke peserta lain yang masih ingat, menyuruh untuk melihat ulang slide-nya saja, dan bisa juga menjelaskan secara lengkap kepada orang yang bertanya. Tapi tadi karena kita tuh harus benar-benar menandakan mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai dengan selesai. Di antara tiga ini yang paling terbaik yang ini gitu ya. Meskipun mungkin kita udah ngejelasin lengkap, tapi tetap kita harus menjelaskan secara lengkap kepada orang yang bertanya tersebut. Jadi ini kan yang paling-paling maksimal. Kalau menyuruh untuk melihat ulang slide-nya saja itu sebetulnya bisa, tapi kurang maksimal dibandingkan dengan yang ini gitu ya. Dan menyuruh bertanya lagi ke peserta yang lain juga mungkin bisa juga, tapi bisa jadi penyampaian dari teman kita yang lain belum maksimal. Nah, dengan dibandingkan tiga ini ya yang ini yang paling maksimalnya gitu ya. Yang kedua, memilih option yang tidak membebani orang lain. Di sini contoh kasusnya ketika diberikan tugas, usahakan kerjakan semaksimal mungkin oleh sendiri secara mandiri, jangan minta bantuan ke yang lain gitu ya. Nah, di sini ada dua pilihan, minta bantuan ke orang lain dan bekerja secara mandiri, usaha dulu oleh sendiri semaksimal mungkin. Dan ini teman-teman yang dipilih tadi gitu ya, kata M. Abdul Bintang harus idealis. Seakan-akan kita tuh malaikat yang benar-benar selalu maksimal. Nah, di sini ya tadi bekerja secara mandiri, usaha dulu oleh sendiri semaksimal mungkin. Terus, cara cepat yang ketiganya memilih option yang win-win. Dua masalah selesai. Misalkan kasusnya itu adalah seperti ini, ketika pekerjaan belum selesai dikerjakan, tiba-tiba ada istri meminta bantuan kalau anaknya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini ada 3 pilihan, teman-teman. Pilihan yang pertama mengantar istri dan anak ke rumah sakit tapi kerjaan belum beres. Nah, ini kurang tepat gitu ya. Kalau misalkan seperti ini mungkin kita lebih mementingkan mungkin keluarga daripada dengan perusahaan. Kemudian yang ini yang kedua, kerjaan beres tapi tidak memberikan solusi untuk istri dan anak yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, kalau ini pun yang dipilih ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena mungkin kita hanya mengerjakan pekerjaan saja, sedangkan keluarga kita yang membutuhkan bantuan tidak kita berikan bantuan. Ini kurang tepat juga. Nah, kalau ada dua permasalahan seperti ini, diusahakan pilih option yang kita tuh menguntungkan keduanya. Pekerjaan kita yang utama itu selesai, karena kita kan ini lagi bekerja gitu, pekerjaannya selesai, dan istri kita, teman kita, anak kita yang membutuhkan bantuan. Jadi yang ini, kerjakan, bereskan secepatnya dengan kualitas terbaik, lalu mengantar anaknya yang sakit. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman ya, ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, memilih option yang merupakan solusi bijaksana yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Gimana nih, misalkan studi kasusnya ketika melakukan kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut dengan meminta maaf, lalu menggantikan kesalahan tersebut dengan banyak kebaikan, atau kita berusaha memperbaiki kesalahan. Misalkan kita disuruh mengerjakan sesuatu, ternyata kita melakukan kesalahan. Di sini misalkan ada dua pilihan, ada yang minta maaf saja, ada juga yang minta maaf plus memberikan tindakan memperbaiki kesalahan. Tentu yang paling baik itu adalah yang ini, selain meminta maaf, tapi juga memberikan tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Tadi, clue-nya adalah kita benar-benar harus idealis. Ibaratkan kita tuh seperti malaikat yang sempurna gitu ya, selalu maksimal dalam mengerjakan kebaikan dan tidak pernah melakukan kejelekan. Nah, gambaran seperti itulah untuk mengerjakan soal akhlak ini. Selanjutnya, cara cepat untuk bagian amanah nih, memilih option yang menandakan pekerjaan tepat waktu.
Contoh kasus, ketua divisi meminta mengerjakan tugas desain selesai dalam waktu 7 hari. Nah, tentunya karena ditugaskan 7 hari, yang ini menyelesaikan dengan baik, tapi lebih dari 7 hari ini kurang tepat. Tidak boleh lebih, teman-teman, gitu ya. Nah, bagusnya itu bahkan bukan hanya tepat waktu. Yang ini nih, mengerjakan sesuai tenggat waktu, bahkan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalkan kita diberikan tugas 7 hari, ya bagusnya itu bukan 7 hari. Kalau misalkan kita mengerjakan 7 hari, sebetulnya kita seperti orang biasa pada umumnya saja. Nah, bagusnya itu adalah lebih cepat lagi dari 7 hari tadi, dari tenggat waktu yang diberikan gitu ya. Pastinya dengan seperti itu ya bakal sukses gitu ya. Bakal benar-benar lebih banyak lagi gitu ya yang didapatkannya. Memilih option yang menandakan integritas dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika, jujur dapat dipercaya mengikuti aturan. Misalkan nanti ada studi kasus disuruh menginstal aplikasi bajakan, teman-teman gitu ya. Nah, tentunya yang mengamalkan amanah pasti bakalan menolak. Karena kenapa? Karena kan bajakan sudah betul-betul melanggar aturan gitu ya. Jadi menolak dengan sopan bahwa menggunakan aplikasi bajakan tidak diperbolehkan gitu ya. Kemudian menggunakan aplikasi meskipun bajakan karena sedang sangat mendesak, ini salah ya, kurang tepat teman-teman. Ayo mana soalnya ngantuk, gua lama, gua nuklir juga nih, Jum. Tenang ya teman-teman ya, nanti saya sampaikan dulu materinya, nanti setelah ini kita latihan soalnya. Oke, terus selanjutnya cara cepat berikutnya, memilih option yang selalu mendahulukan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan pribadi atau selalu rela berkorban demi perusahaan. Misalkan sudah direncanakan nih bermain dengan teman, tapi ternyata disuruh lembur. Coba teman-teman milih mana nih? Mau bermain bersama teman atau milih lembur? Tentunya tadi harus seperti kita itu seperti malaikat yang sempurna ya. Meskipun kita awalnya mungkin sudah ada janji, tapi tetap dengan amanah ini tadi dia salah satunya adalah rela berkorban, mengerjakan lembur untuk memenuhi perintah atasan, lalu sepulangnya menyusul bermain bersama teman. Nah, ini yang benar-benar bagusnya gitu ya. Yang salahnya ini memilih untuk tetap bermain bersama teman. Ini kurang tepat, teman-teman gitu ya. Tapi tadi kita harus seperti malaikat yang sempurna gitu ya. Nah, tadi gambarannya cara cepat untuk bagian akhlak amanah ini ada 7 poin. Yang pertama, memilih option komitmen mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai dengan selesai. Kalau ada kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan, pokoknya kerjakan dengan maksimal ya. Dan sampai selesai, harus sampai dengan selesai. Yang kedua, memilih option yang tidak membebani orang lain, harus mandiri. Tidak boleh kita tuh memberikan beban kepada orang lain. Bagusnya itu kita membantu, bukan memberikan kerjaan kepada orang lain gitu ya. Yang ketiga memilih option yang win-win, saling menguntungkan kalau ada kasus ya, lagi kerja ternyata ada yang minta bantuan keluarga, tetap pekerjaannya yang pertama harus diselesaikan. Tapi masalah yang tadi keluarga yang ada butuh bantuan tetap itu pun harus diselesaikan. Jadi kita harus nyari option yang dua-duanya terselesaikan gitu ya. Yang keempat memilih option yang merupakan solusi bijaksana yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Kalau misalkan melakukan sebuah kesalahan harus tanggung jawab gitu ya, harus benar-benar maksimal. Kalau ada sebuah masalah harus bisa memberikan solusi yang tepatnya. Yang kelima memilih opsi yang menandakan pekerjaan tepat waktu, bahkan bagusnya itu bukan hanya tepat waktu, tapi lebih cepat daripada waktu yang diberikan. Misalkan diberikan tenggat waktunya 7 hari, tadi harusnya itu adalah lebih cepat daripada 7 hari tersebut gitu ya. Yang keenam, memilih option yang menandakan integritas dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Tadi kalau ada kesempatan, tawaran, ataupun apapun itu, yang mengajak kita melakukan sesuatu yang melawan aturan gitu ya, itu tidak boleh. Untuk orang amanah pasti adalah orang-orang yang berintegritas, selalu berpegang teguh kepada moral dan etika, jujur dapat dipercaya mengikuti aturan ya, yang tadi yang keenam. Dan yang ketujuh memilih option yang bersikap selalu mendahulukan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan pribadi. Jadi tadi meskipun kita ada janji, tapi ternyata perusahaan membutuhkan bantuan, kita harus mau nih rela berkorban dan mengerjakan pekerjaan perusahaan tersebut. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Gimana nih teman-teman? 7 poin ini apakah bisa dipahami? Kalau sudah banyak yang paham, kita akan bahas soalnya nih. Kalau sudah dipahami, kita langsung bahas soalnya ya.
Gas bang, paham ya. Boleh bang. Gimana ngantuk nggak teman-teman? Gas bang biar gak ngantuk. Ngantuk-ngantuk kagak masih semangat gas gue ya, aman ke Adil. Oke. Nah jadi untuk setelah ini jadi sebelum masuk ke bagian kompeten kita akan ngebahas soal dulu. Nanti kita di akhir setelah bahas soal amanah baru masuk ke bagian kompetennya. Siap ya teman-teman ya? Yang tuh kalau udah kaya, amin. Oke. Nah, jadi nanti mungkin saya tampilkan, saya tidak menggunakan polling ya. Nanti langsung saja kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Nah, silakan kerjakan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soal yang ini jawabannya yang mana nih? Atau mau pakai polling nggak teman-teman? Atau tidak perlu? Soalnya banyak nih soal yang akan kita bahas nih. Perlu. Oh, polling aja. Oke, polling ya. Sip. Tuh, saya buka pollingnya teman-teman. Waktunya 30 detik ya. Sip, waktunya habis. Wis, luar biasa. 100% benar ya. Coba saya bagikan hasilnya. Ternyata untuk soal ini 100% benar, sangat luar biasa. Cuman ternyata ada satu orang yang salah. Dan untuk yang menjawab soal ini 230 orang dari 351 orang. Ya. Nah, maka dari itu tadi teman-teman ya, diusahakan mungkin kalian ngejawab semua ya. Saya akan bahagia kalau yang ngejawabnya 351 orang nih, sesuai dengan jumlah yang ikut Zoom ini. Jadi untuk selanjutnya, pokoknya kerjakan semua. Kita berlatih untuk mengerjakannya lebih cepat lagi. Jadi kan ini ada 120 orang nih yang belum ngejawab. 100% story. Story ini ya. Coba saya screenshot. Sip. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini. Saat terdapat rekan kerja yang memiliki kebiasaan menggunakan kata-kata kasar dalam kesehariannya, maka sikap saya tadi sudah jelas untuk soal ini, teman-teman, bahwa yang paling banyak menjawab adalah jawaban yang A, menasihatinya agar menyesuaikan dengan budaya positif di perusahaan. Ini jelas ya, dengan memberikan nasihat seperti itu merupakan solusi yang bijaksana. Tadi kan ada cara cepatnya itu memilih option yang merupakan solusi yang bijaksana gitu ya. Dan dengan seperti ini mungkin ya kita membantu juga untuk perusahaan mengikuti budaya positif perusahaan. Yang B, menghormati kebiasaannya karena hal tersebut umum di daerahnya. Ini kurang tepat. Tidak ada perbaikan kalau misalkan seperti ini. Menghormati keragaman budaya adalah penting, namun dalam konteks profesional, penting juga untuk menjaga standar komunikasi yang sopan dan menghargai. Menasihati rekan kerja untuk menyesuaikan bahasanya dengan budaya positif dan inklusif di perusahaan bukan hanya akan membantu menciptakan lingkungan yang nyaman, tetapi juga dapat meningkatkan profesionalisme dan reputasi perusahaan secara keseluruhan tadi ya. Kalau misalkan ada dua opsi seperti ini, pilihlah tadi kata kunci paling cepatnya itu adalah yang kita itu seperti malaikat yang sempurna, tidak ada kesalahannya. Itu yang paling baik di antara dua opsi ini, jelas yang A. Oke, lanjut nggak teman-teman? Lanjut nggak? Lanjut, lanjut. Oke, silakan kerjakan di pollingnya. Saya berikan waktu 30 detik dari sekarang. Usahakan semuanya ngerjain nih. Dan tidak boleh ada yang salah.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Kenapa nih ada yang hasilnya ternyata yang A 4%, yang B 96%. Kenapa nih masih ada yang berpikir mengalihkan pekerjaan tersebut kepada anggota yang lain? Dan yang baru bisa menjawab cuma 164 orang. Kemana nih 200 orang lagi, teman-teman? Kemana nih 200 orang lagi? Belum pada jawab. Pokoknya diusahakan semuanya ngerjain dan dalam waktu 30 detik ya. Kita bahas ya. Salah satu anggota tim saya menolak diberi masukan karena merasa lebih senior. Padahal cara yang ia lakukan sudah tidak relevan. Maka sikap saya yang A mengalihkan pekerjaan tersebut kepada anggota lain, B mengumpulkan data yang mendukung sebagai bahan referensi. Ini jelas ya. Yang paling tepat jawabannya yang B. Kenapa? Karena ini jelas salah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada anggota lain, berarti dia tidak profesional. Sedangkan dalam amanah ini tadi kita harus bekerja secara profesional, malah menghindari masalah, tidak mendukung pertumbuhan profesional, beban bekerja malah menjadi tidak merata. Harusnya dia kerjakan, tapi malah dikerjakan oleh orang lain. Salah ya. Kemudian mengumpulkan data yang mendukung sebagai bahan referensinya. Ini jelas ya kalau misalkan ada senior seperti itu ya biasanya dengan diberikan data seperti ini ya kita berusaha gitu ya maksudnya berusaha dengan mengumpulkan data seperti ini itu lebih bagus daripada mengalihkan pekerjaan kepada anggota yang lain tetap dia harus bekerja gitu ya jadi yang paling tepat betul jawabannya yang B. Lanjut ya teman-teman ya, 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Saya bagikan hasilnya. Ternyata yang menjawab untuk soal ini tadi cuma 150, sekarang jadi 244, lumayan meningkat. Cuman tadi ingat teman-teman kita berlatih di sini untuk kecepatan menjawab soalnya. Diusahakan semuanya menjawab dengan tepat ya. Dan ternyata untuk soal ini yang menjawab yang A ada 2%, yang menjawab yang B ada 97%, ada yang menjawab yang E nih satu orang. Kenapa? Dan yang D juga ada satu orang. Pollingnya dua opsi saja. Wah, nanti ribet lagi ya, lama lagi nanti nanti dulu ya. Sekarang menggunakan ini aja, nggak masalah. Oke. Nah, jadi ternyata yang menjawab itu adalah yang B 97%. Oke, sekarang kita bahas. Menurut saya, seorang karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum kontrak kerjanya selesai merupakan yang mana gitu ya. Ya jelas ya, yang paling tepat adalah yang B, sebuah contoh sikap yang tidak profesional. Kenapa? Karena dengan dia bekerja di situ, kemudian dia ternyata menandatangani kontrak gitu ya, dan dia bekerja, dia kan sudah mengetahui nanti itu akan bekerja seperti apa. Sehingga ya harus tidak boleh mengundurkan diri. Seharusnya kalau misalkan mengundurkan diri berarti dia tidak sesuai dengan perjanjian awalnya. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B, sebuah contoh sikap yang tidak profesional. Kalau yang A, fenomena yang biasa terjadi di dunia kerja ya ini jangan dipilih. Kalau misalkan dipilih ya bisa jadi mungkin pihak BUMN-nya mengetahui, ah kita berpikir seperti ini gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi tadi kita dianggap saja, pokoknya kita harus seperti malaikat yang benar sekali, tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi pilihnya yang B. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, disilang sendiri. Oke, saya coba ya. Gimana lanjut teman-teman bisa dipahami ini? Oke, bentar. Harus disetting dulu dari awal teman-teman. Nanti ya kalau pertemuan besok saya apa diperbaiki lagi untuk dua option. Coba sekarang lima apa 5 option dulu nih. Ya nggak bisa ternyata harus dari awal.
Oke, waktunya habis teman-teman. Ini nih lumayan seru nih. Ternyata yang menjawab dari 350, 234, 130, 120-an lagi belum menjawab. Dan yang menjawab yang A 57%, yang B 43%. Kenapa nih teman-teman? Masih ada yang salah nih, 43%. Menurut kalian jawabannya yang mana nih? Jawaban benar tergantung perusahaan. Oke, sekarang saya bahas ya. Nah, jadi betul untuk soal ini jawabannya yang A. Kenapa yang A? Oke, kita bahas. Pada saat banyak rekan kerja yang tertimpa musibah, maka saya akan yang A mengusulkan kepada atasan agar perusahaan dapat memberikan bantuan, yang B menyisihkan sebagian dari gaji saya untuk membantu mereka, ya. Nah, betul teman-teman. Jadi yang paling terbaiknya itu adalah yang A, mengusulkan kepada atasan agar perusahaan dapat memberikan bantuan. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya adalah banyak rekan gitu ya. Karena banyak rekan yang musibahnya gitu ya. Maka yang lebih tepatnya itu adalah mengusulkan kepada atasan agar perusahaan dapat memberikan bantuan. Dengan seperti ini tindakan yang lebih inklusif dan struktural. Jadi mungkin dengan solusi seperti ini bisa lebih besar nih manfaat dan yang diberikan bantuannya. Kalau yang B menyisihkan sebagian dari gaji saya untuk membantu mereka, ini sudah sangat bagus juga. Tapi tadi teman-teman, dalam studi kasus soal ini tuh yang bermasalah itu adalah banyak rekan kerja. Mungkin kalau seperti ini ya bisa membantu hanya beberapa orang saja. Tapi kalau seperti ini berpotensi lebih banyak yang bisa dibantu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Pollingnya jangan kecepatan, emang kayak gitu ya. Kenapa kecepatan? Kan emang aturannya juga tadi sudah saya jelaskan. Akhlak itu 30 detik untuk satu soal. Jadi kita supaya membiasakan diri 30 detik dalam satu soal. Oke, lanjut ya teman-teman, 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Coba-coba. Ini juga menarik. Kenapa? Karena di sini yang menjawab yang A 14%, yang menjawab yang B 85%. Oke, coba kita lihat yang paling tepat yang mana. Ketika saya mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan saya, maka yang A merekomendasikan kerja yang jenis pekerjaannya lebih sesuai, yang B menerima dan menjalankan tugas. Oke, jadi untuk soal ini jelas jawaban yang lebih tepatnya adalah yang B, menerima dan menjalankan tugas. Kenapa? Karena dengan menerima dan menjalankan tugas tadi kita amanah gitu ya, diberikan tugas yang menerima gitu ya. Kalau misalkan yang A ini merekomendasikan kerja yang lain itu kurang tepat. Kenapa? Karena tadi dia tidak langsung menerima pekerjaan, disuruh A malah apa ngasih beban ke yang lain, itu kurang tepat. Bagusnya walaupun ternyata yang ditugaskan itu kita belum tahu caranya, ya dari diri kita sendiri yang harus mau belajar gitu ya, yang nanti akan kita dibahas, harus kompeten. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Oke, betul, tadi bersikap profesional, langsung saja menerima dan menjalankan tugas dulu. Oke, paham ya teman-teman ya? Bisa dipahami teman-teman? Gimana? Masih semangat nggak? Lanjut nggak? Masih banyak nih yang akan kita bahas. Paham, paham, aman. Oke, lanjut, lanjut. Nggak apa-apa nih kalau sampai jam 10, teman-teman. Atau jangan. Sampai jam 12, wis, luar biasa. Oke, lanjut ya. 30 detik dari sekarang.
Oke, waktunya habis teman-teman. Yang sudah menjawab soal ini 210 dari 348, hanya 60% yang bisa menjawab dalam waktu 30 detik ya. Ternyata ini juga menarik, kenapa yang menjawab yang A ada 25%, yang menjawab B 75%. Menurut kalian yang mana nih? Yang benar yang mana nih? Yang B katanya. Oke, jadi sekarang kita bahas saja. Apabila terdapat kesalahan penghitungan total biaya proyek dalam dokumen penawaran yang sudah dikirimkan kepada klien, maka saya A menyesuaikan nilai layanan sesuai dengan harga dalam dokumen penawaran, B meralat dengan memberi pengertian kepada pelanggan, gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah jawaban yang B. Kenapa? Meralat dengan memberi pengertian kepada pelanggan. Karena kalau misalkan menyesuaikan nilai layanan dengan harga dalam dokumen penawaran gitu ya, masa ada kesalahan, misalkan kesalahannya itu benar-benar fatal ya, misalkan beda berapa puluh juta atau ratusan juta, tapi salah gitu ya. Kalau menyesuaikan ya bisa jadi produk yang kita berikan malah jadi berkurang kualitasnya. Nah, bagusnya adalah memang kita tadi bertanggung jawab, meralat dengan memberi pengertian. Kata-kata memberi pengertian di sini ya tadi memperlihatkan bahwa kita itu bertanggung jawab ya dan emang jujur, profesional. Meskipun mungkin ya ini juga kelihatan kurang profesional, tapi ya harus menurut saya yang lebih tepat adalah jawaban yang B, meralat dengan memberi pengertian. Karena kalau menyesuaikan nilai layanan dengan misalkan angka yang sudah ditentukan, ya takutnya jadi mengurangi kualitas produk. Jadi banyak masalah lagi ke depannya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Jangan salah lagi ya ke depannya ya. Lanjut, 50 detik mulai dari sekarang. Oke, teman-teman, waktunya habis. Wis, ini lebih bagus ya. Tadi jadi untuk soal ini ternyata yang ngejawab adalah 225 atau 66%. Jadi masih ada 34% nih yang gak ngejawab di polling. Kenapa, teman-teman? Pokoknya harus satu soal 30 detik. Kita berlatih di sini mengerjakan satu soal itu adalah 30 detik bahkan lebih cepat daripada 30 detik. Jadi silakan kalian langsung kerjakan di pollingnya ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya diingatkan nih oleh Kami Un bahwa ternyata untuk malam ini ada giveaway. Jadi silakan kalian videokan pembelajaran kita malam ini. Kemudian nanti kalian ikutin aturannya yang ada di IG Jadi BUMN. Pokoknya sekarang rekam dulu video dulu ya ketika lagi belajar. Nanti ikuti aturan di IG Jadi BUMN harus seperti apa. Ya semoga saja kalian dapat hadiahnya gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini. Jadi yang menjawab yang A ternyata ada 98%, yang menjawab B ada 2%. Kita bahas ya teman-teman ya. Yang paling betul memang ya untuk soal ini adalah jawaban yang A. Pada saat melihat rekan saya menjadi korban perundungan, ada yang tahu nggak di sini teman-teman perundungan itu apa? Ada yang tahu perundungan itu apa? Betul ya, membuli ya, membuli orang lain ya. Jadi kalau misalkan yang belum tahu, membuli. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau misalkan kita ngelihat rekan kerja sendiri itu dibully, sikap kita apa? Yang A melindunginya sambil memberikan dukungan tentu ini yang terbaik. Tadi kita harus seperti terlihat malaikat yang sempurna melakukan melakukan kebaikan itu dengan maksimal seperti malaikat gitu ya. Tidak melakukan kesalahan. Yang B diam saja agar saya tidak turut menjadi korban. Ini kurang tepat tadi ya, kurang baik, kurang bagus, lebih bagus yang A. Ingat kita seperti malaikat, kata kuncinya seperti itu, malaikat yang baik hati. Oke, lanjut teman-teman, 30 detik dari sekarang, silakan kalian kerjakan langsung jawab di pollingnya.
Bang, gibah itu termasuk bullying nggak? Gimana teman-teman? Ada yang nanya tuh, gibah termasuk bullying atau tidak? Termasuk dosa katanya. Oke, waktunya habis teman-teman. Untuk yang menjawab soal ini hanya 48%. Kemana nih sisanya 52%? Ayo kita berlatih mengerjakan soal dengan cepat. Satu soal 30 detik bahkan kurang. Silakan harus dijawab teman-teman. Harus aktif nih. Harus berpartisipasi. Untuk soal ini ternyata yang menjawab soal yang A 11%. Jawaban yang B itu adalah 89%. Jadi yang paling banyak yang B. Oke, sekarang kita bahas. Akibat ketidaktelitian saya, ada selisih jumlah dana operasional yang saya kelola dengan yang tertulis di laporan keuangan, maka yang saya lakukan adalah ada selisih jumlah dana operasional gitu ya, yang dikelola dengan yang tertulis. Nah, gimana yang akan dilakukan? Nah, tentu saja yang paling tepat adalah yang B, melaporkan sebagai pengeluaran tak terduga atau lain-lain. Jadi ini terkait dengan keuangan ya, teman-teman ya. Kalau yang A membiarkannya saja dan meminta maaf jika atasan mengetahuinya ini kurang tepat. Jadi ini sifatnya adalah ya diam saja, pasif gitu ya. Harusnya ya proaktif. Kita berbuat kesalahan, kita sendiri yang harus tadi apa? Bertanggung jawab. Nah, cara di sini bertanggung jawab adalah ya dengan yang B. Kalau biarkan saja dia tidak bertanggung jawab. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B, teman-teman. Bisa dipahami ya? Gimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Apakah lanjut? Masih semangat nggak nih? Masih semangat tidak? Semangat, semangat. Oke, semangat. Lanjut ya. Tadi apa katanya? Kalau di HP pollingnya muncul cepet banget, belum kebaca soalnya, Bang. Ya, pokoknya diusahakan lebih cepat ya, teman-teman ya. Saya berikan waktu 30 detik dari sekarang. Nah, jawabannya apa nih? Jam 3 pagi live, Bang, sahur. Pokoknya saya doakan nih buat teman-teman yang malam ini berjuang sampai malam. Mungkin yang lain pada pejuang BUMN masih pada yang tidur ya. Sedangkan teman-teman semua berjuang seperti ini, saya doakan lolos tahun ini. Amin. Saya doakan semoga dimudahkan untuk lolos tahun ini, teman-teman. Amin ya Allah. Nah, ternyata untuk soal ini saya bagikan hasilnya 97% menjawab yang B dan ada 2% yang menjawab yang A yang mungkin sudah jelas ya. Dan yang menjawab 68%, kemana nih yang 32%? Kenapa masih ada yang salah ya, teman-teman? Coba dong di soal selanjutnya saya pengen tidak ada yang salah ya. Menurut saya tindakan meminta bonus di luar kontrak agar proses pengurusan kerjasama antar instansi dapat lebih dipercepat merupakan. Nah, tentu saja ini teman-teman jawabannya yang B ya, melanggar sikap integritas. Kalau kita milih yang A, hal yang umum terjadi dalam dunia kerja, mungkin emang kepikiran kita begitu ya teman-teman. Tapi ingat, kita pokoknya pilih yang akhlak, yang menandakan kita tuh sangat amanah. Jadi jangan milih yang hal yang umum. Berarti kalau seperti ini, kita seperti yang menormalisasi tindakan hal seperti itu gitu ya. Ya, karena di sini ada pilihan yang B melanggar sikap integritas, ya pilih yang seperti ini. Yang menandakan kita itu sangat amanah, yang menandakan kita sangat kompeten, sangat harmonis, sangat loyal, sangat adaptif, sangat kolaboratif. Jadi jawabannya yang B. Oke. Yang jawab A gelo katanya. Aduh, lanjut ya teman-teman ya. 30 detik dari sekarang. Yang menjawab A melanggar kode etik ya, betul ya teman-teman ya. Oke, waktunya habis teman-teman. Ternyata yang jawab yang A 3%, jawab yang B 96%.
Yang paling banyak menjawab adalah yang B, dan ternyata yang menjawab ada 61%. Sisanya 40% kemana nih? Oke, Anda bekerja di sebuah perusahaan baru. Ternyata saat Anda sudah bekerja sekitar 3 bulan, ada perubahan posisi pimpinan. Direktur yang lama diganti oleh direktur yang baru. Ternyata hal tersebut berdampak pada posisi Anda bekerja, yang menyebabkan Anda harus dipindahkan ke posisi yang lain yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan, yang mana nih? Tadi betul ya, yang paling tepat yang B, berusaha untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Jadi kalau misalkan ditugaskan apa harus dikerjakan gitu ya, dengan ya tadi menerima. Kalau yang A ya dia mungkin berkompromi. Ini tuh seperti dia tidak menerima secara langsung, tidak langsung menerima tanggung jawabnya, tidak langsung profesional gitu ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah jawaban yang B. Lanjut ya teman-teman ya. Wah, masih banyak nih yang akan kita bahas. Mau pada ikut sampai selesai nggak teman-teman? Masih banyak nih yang belum kita bahas. Lanjut ya. Sok silakan, mungkin yang mau tidur tidur, yang mau lanjut lanjut. Cuman saya doakan semoga hasilnya buat teman-teman yang serius lanjut dimudahkan ya nanti untuk lolos RBB-nya. Gas tanpa ragu. Oke, untuk soal ini mungkin saya percepat ya. 99% menjawab yang B, 1% menjawab yang A. Langsung aja nggak usah polling. Gimana teman-teman? Apakah langsung aja atau pakai polling-polling? Tetap polling, tetap polling. Oke. Anda bekerja di sebuah perusahaan obat. Di dalam perusahaan tersebut, Anda sudah bekerja selama 3 tahun. Sehingga sudah mengetahui mana saja hal yang benar dan yang salah. Ada suatu perbuatan di perusahaan tersebut yang sebenarnya Anda ketahui salah. Maka Anda akan, nah jelas ya ini untuk soal ini jawabannya yang B. Mengingatkan kalau nanti mendapatkan konsekuensi dari lingkungan. Jadi dengan seperti ini berarti ada apa? Kita amanah yaitu berpegang teguh pada yang benar gitu ya, pada hal yang baik, pada nilai moral dan etika. Tapi kalau yang B, yang A ikut melakukan kesalahan tersebut karena sudah menjadi budaya di perusahaan Anda, ini salah ya, melanjutkan kesalahan. Tadi amanah adalah mengikuti nilai moral dan etika. Kalau misalkan tahu salah ya harus diperbaiki. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut teman-teman, 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis. Untuk soal ini ternyata 14% menjawab yang A, 85% menjawab yang B. Kenapa nih? Oke, sekarang kita bahas ya. Atasan Anda yang baru di bidang pemasaran menyuruh Anda untuk membeli produk pesaing dan membuat video review jelek pada produk tersebut sehingga nanti viral di media sosial. Padahal produk pesaing tersebut bagus. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menolaknya dengan keras karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai moral dan etika. Yang B. Menolaknya dengan halus supaya hal tersebut tidak terjadi lagi dan fokus pada perbaikan kualitas produk sendiri. Tentu teman-teman, ini yang paling tepat tentunya adalah jawaban yang B gitu ya. Menolaknya dengan halus. Kenapa? Karena tadi pada intinya ujungnya itu adalah ya kita menolak. Tapi kalau misalkan dengan keras takutnya kita jadi banyak jadi menghasilkan masalah-masalah yang lain. Kalau dengan halus seperti ini ya mungkin tadi kita tidak menjadi ada masalah yang lain. Jadi itu mungkin berkaitan dengan yang lainnya terkait dengan harmonis dan lain-lainnya gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B saja, menolaknya dengan halus supaya hal tersebut tidak terjadi lagi dan fokus pada perbaikan kualitas produk sendiri. Oke, teman-teman, coba saya sebelumnya lanjut pengen nanya dulu nih. Siapa di sini yang sudah mengerjakan tryout di aplikasi jadi BUMN? Siapa di sini yang udah mengerjakan tryout di aplikasi jadi BUMN? Saya, Sukma.
Not yet Kak. Aduh, masih not yet, masih belum belum. Sudah Kak, tapi belum semuanya. Coba di sini yang kan kalau setahu saya ada 20 paket tryout ya. Coba kalian udah ngerjain berapa paket tryout nih di aplikasi Jadi BUMN? Udah berapa paket tryout yang sudah kalian kerjakan di aplikasi Jadi BUMN? Room 3 ngejawab 5, Irfan katanya 10, Evi Trigulto 4. Insya Allah minggu Kak, cobain. Kenapa minggu? Besok masih panjang ya, Sabtu. Terus 0 masih Latsol. OTW 3 kakak 10K belum tryout baru join 100. 100 naon. Baru 2. Saya alak bener semua. Woi, hebat. Saya alak bener semua. Nah, harus kayak gitu ya teman-teman. Sekarang berlatih di aplikasi ahlaknya harus benar semua. Nanti pun insya Allah hasilnya tuh akan benar semua. Yang penting pembahasannya dapat efektif belajar cuma lewat live class Kak. Oh, oke. Materi masih satu Bang. Tryout akbar sering ngerjain 2 kali. Ngurus keponakan lihat belajar nggak harus pakai polling. Oke, teman-teman, mungkin saya ingin mengingatkan ya. Jadi sangat penting sekali untuk mengerjakan tryout. Jadi silakan kalian kerjakan tryoutnya gitu ya sampai 20 paket 20 paket. Selama sekarang mungkin sisa waktu ke pelaksanaan tahap 1 itu adalah sekitar 10 harian, tetap itu harus dikerjakan menurut saya. Tryoutnya secara keseluruhan dan juga latsolnya. Pokoknya 2 itu yang harus kalian seriuskan. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan tes online tahap 1 ini baik TKD dan akhlak gitu ya teman-teman, tetap itu kuncinya itu adalah latihan mengerjakan banyak soal. Semakin banyak soal yang kita kerjakan ya tadi akan lebih semakin mudah nanti mengerjakan soalnya, karena kita sudah pernah mengerjakan soal-soal tersebut sebelumnya, sudah terlatih, sudah tahu mungkin arahnya ke sini ya kalau misalkan soal seperti ini, oh soal seperti ini gitu. Itu harus dibanyakin, pokoknya dibanyakin waktu sisa. Emang harus dikurangi waktu tidur, teman-teman. Emang harus dikurangi waktu tidur. Jadi kurangi waktu tidur teman-teman semua selama mungkin 10 hari ini. Ayo berjuang dulu, memaksimalkan kesempatan usahanya gitu ya. Ya tadi dikurangi aja waktu tidurnya. Misalkan ya bangun sekitar jam 3 malam gitu ya. Terus belajar dan lain-lain. Terus Sabtu Minggu yang waktu libur ya itu dihabiskan semua untuk latihan soal. Setiap live class ikut juga. Pokoknya fokusnya itu adalah perbanyak latihan soal. Menurut saya itu adalah kuncinya teman-teman. Siap ya teman-teman ya. Jangan begadang ya, betul, jangan begadang ya. Tekan pulang kerja ataupun setelah sholat Isya tidur ya nanti malam bangun ya sekitar jam 4 jam 3 sampai dengan paginya. Harus dikorbankan dulu waktu tidurnya karena kalau mau harus ada yang dikorbankan. Betul ya teman-teman. Udah migrain sama nambah sekuen. Nah itu migrain itu kalimat negatif, tidak boleh ngomong gitu ya teman-teman ya. Pokoknya gampang. Migrain itu kenapa bisa kita kayak yang pusing? Karena kita belum banyak soal yang kita latih gitu ya. Kalau misalkan udah banyak soal yang kita latih, bisa jadi semua soal yang nanti akan diujiankan tuh udah pernah dikerjakan di jadi BUMN. Jadi nanti akan gampang. Oh ini tuh soal yang kemarin udah pernah dikerjakan di jadi BUMN. Jadi gampang gitu ya. Bismillah pasti lulus. Amin ya. Loyal mengerjakan tryout jangan tidur dulu. Ya begitu ya teman-teman. Pokoknya saya titip nih buat teman-teman semua. Perbanyak latihan soal ya. Intinya mah perbanyak latihan soal. Oke. Lanjut teman-teman. 30 detik dari sekarang. Setelah banyak latihan soalnya makin bisa dikerjain sih. Betul ya, pasti itu mah udah sistem kepastian. Kalau kita udah terlatih ngerjain sesuatu ya pasti jadi bisa gitu. Tapi kalau kita sedikit latihan soalnya ya bisa jadi nanti harus mikir lagi gitu pas pelaksanaan tesnya. Oke, waktunya habis teman-teman. Tuh kan jadi 59% yang mengerjakan. Berarti 40% lagi kemana nih? Yang ngejawab A 97%, yang ngejawab B 3%. Oke, kita lihat ya. Anda melihat seorang atasan yang selalu menyalahi aturan perusahaan. Anda sangat ingin sekali melaporkan hal tersebut kepada manajer atau direktur. Tetapi Anda baru saja bekerja di perusahaan tersebut selama 2 bulan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, tentu saja yang paling tepat adalah jawaban yang A. Saya perlu melaporkan hal tersebut karena melanggar aturan. Ini betul ya teman-teman. Tadi pokoknya kalau kita melihat kesalahan, melihat
penyimpangan, kita harus bisa meluruskan karena amanah itu adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kita harus benar-benar membenarkan itu gitu ya. Kalau yang B mungkin, ini masih ada mungkin berarti dia tidak yakin ya. Saya akan melaporkan jika tidak mengancam. Ini juga kurang tepat. Pokoknya kebenaran harus benar-benar ditegakkan. Intinya kita seperti malaikat yang sempurna gitu ya. Lanjut lagi teman-teman. Oh gimana nih? Udah banyak yang pada keluar nih teman-teman dari 400 orang. Lanjut nggak teman-teman? Masih semangat lanjut kok yang lain pada pada keluar nih. Lanjut semangat katanya. Judi Triaji masih gas. Lanjut Kak. Oke. Pada ngantuk yang keluar katanya. Berapa soal Kak? Oh, masih banyak ya. Ini kan baru setengah. Kan kita ini baru ngebahas yang amanah ya, belum yang kompeten. Coba, jadi untuk soal ini ternyata yang ngejawab yang A 10% teman-teman. Yang ngejawab yang B itu 90%. Jadi yang paling banyak adalah yang B. Lanjut sampai sisa dua orang. Sampai sisa dua orang katanya ya. Oke. Anda bekerja di perusahaan startup kosmetik sebagai seorang IT. Anda melihat ada yang tidak beres dalam aplikasi buatan tim Anda tersebut. Anda melihat hasil pekerjaan yang Anda lakukan dengan tim belum sesuai dengan yang semestinya. Biasanya Anda akan, oke, yang A menunggu arahan atasan saja untuk memperbaikinya, yang B memperbaikinya sesuai dengan kapasitas Anda. Nah, jadi yang paling tepat jelas yang B. Tadi ya teman-teman, kita melihat ada kesalahan. Nah, dalam amanah ini kita dituntut untuk bertanggung jawab, selalu mengikuti nilai moral dan etika. Di depan mata kita itu ada kesalahan. Nah, bagusnya itu langsung memperbaikinya, gitu ya. Kalau yang A ini menunggu arahan. Jadi kalau misalkan ada kata-kata negatif seperti itu, menunggu gitu ya, terus apa lagi ya? Menunggu orang lain dulu gitu ya, itu kurang tepat. Tapi harus yang sifatnya langsung, langsung, langsung gitu. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Karena kalau langsung itu artinya kita proaktif, aktif gitu ya. Tapi kalau menunggu itu pasif, itu kurang tepat. Oke, lanjut teman-teman. Pindah bahaslah ke kompeten. Gimana nih teman-teman? Udah ada yang menyerah nih. Mau langsung bahas kompeten. Kalau tidak salah ini cuma satu soal, dua soal lagi nih. Tetap lanjut Bang. Oke, Apriani dan teman-teman semua. Amanah 100 soal. Wah. Nah itu tuh sebenarnya kan udah banyak di aplikasi ya. Jadi kalau misalkan kalian emang pengen latihan soal ya udah tersedia di aplikasi. Itu tuh ada Latso. Latso tuh 10 soal 10 menit. Mungkin dengan kesibukan teman-teman semua bisa juga kalau misalkan nggak bisa ngerjain tryout yang memerlukan waktu 2 jam lebih ya. Bisa ngerjain Latso 10 soal 10 menit. Pokoknya kerjain itu semua. Itu kan latihan soal. Jadi kita bahas ya. Jadi untuk soal ini ternyata yang ngejawab yang B 97%, yang A 3%. Oke. Anda seorang akuntan di sebuah perusahaan keuangan. Anda memegang banyak sekali data rahasia perusahaan. Suatu waktu ada yang meminta data tersebut kepada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Memberikannya kepada orang tersebut karena orang tersebut membutuhkan. B. Menanyakan terlebih dahulu kepada atasan Anda sebelum memberikannya. Ini jelas ya amanah ya. Diberikan tanggung jawab untuk mengamankan data rahasia. Ada yang meminta, ya kita harus tanya dulu apakah betul tidak kita bisa memberikannya kepada dia gitu ya. Jadi menanyakan terlebih dahulu kepada atasan sebelum memberikannya. Kalau yang A memberikannya kepada orang tersebut karena orang tersebut butuh ya bisa jadi tadi ya dia itu yang mau mencuri atau yang berbuat tidak baik. Tidak boleh sembarang diberikan tanpa izin. Betul ya Kadek ya. Betul. Apakah semua soal Latso ada di tryout? Apakah semua soal Latso ada di tryout? Oh, saya belum bisa ngejawab itu tuh. Saya belum bisa ngejawab itu. Coba nanti tanyain lagi ya ke Maun ya. Atau yang lainnya. Tapi pokoknya kerjain dulu saja yang Latso-nya ya. Oh, masih ada teman-teman. Lanjut dulu nih, lanjut. Di bagian masih amanah nih.
Luncurkan pollingnya, silakan teman-teman kerjakan. Setuju ya ini. Lanjut jam 3 subuh live sambil sahur. Wih, santol luar biasa. Oke, waktunya habis untuk soal ini yang ngejawab yang A 2%. Masih ada yang ngejawab yang A ternyata ya. Yang B 98%. Coba kita lihat ya. Anda sudah menentukan sebuah keputusan yang sesuai nilai dan norma. Tetapi ternyata banyak orang yang membicarakan hal yang tidak baik tentang Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Yang mana nih? Nah, yang jelas tetap jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Tetap berpegang teguh kepada hasil yang ditetapkan meskipun banyak orang yang membicarakan hal negatif. Jadi tetap ya berpegang teguh kepada yang sudah ditetapkan. Kalau misalkan dalam jadi kan di sini sesuai dengan nilai dan norma ya. Yang B, sorry, yang A berusaha menjaga keputusan yang sudah dibuat, tetapi kalau semakin banyak yang membenci akan diubah keputusannya sesuai dengan keinginan orang lain. Nah ini salah ya, sesuai dengan keinginan yang lain. Bisa jadi keinginan orang lain itu tidak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi tetap harus berpegang teguh kepada nilai nilai dan norma gitu ya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Oke. Lanjut teman-teman. Oh masih banyak ternyata. Nggak apa-apa ini dilanjut nggak apa-apa teman-teman. Gimana nih? Lanjut kompeten aja. Oke, nanti kita ya bahas ya sudah ini ya. Apakah kita langsung ke kompeten saja teman-teman? Gas aja kaget gimana nih? Coba ya. Oke, ternyata untuk soal ini 98% menjawab A, yang B 2%. Oke. Sekarang saya langsung bahas. Saya bekerja sebagai seorang pegawai baru di sebuah bank. Saya melihat teman kerja yang lain selalu memiliki alasan untuk memundurkan deadline dari rencana awal. Menurut Anda, sikap Anda terhadap memundurkan deadline pekerjaan dari rencana awal. Jadi memundurkan deadline. Mana nih teman-teman? Jadi ya tentunya memundurkan deadline itu kurang profesional ya, perlu dihindari karena kurang profesional betul. Yang B, hal yang biasa karena banyaknya pekerjaan yang ada dan mendesak, kurang tepat ya. Pokoknya kalau misalkan seperti ini ya harus bekerja secara profesional banget gitu ya. Mundur sebelum selesai menandakan tidak amanah. Nah betul teman-teman, tidak amanah ya. Coba. Coba gimana nih? Kita mau ngebahas ini dulu diselesaikan. Mungkin cuma 2 soal, 3 soal lagi. Atau lanjut ke kompeten nih teman-teman. Mundur belajar sebelum selesai menandakan tidak amanah. Oke, selesaiin dulu ya saya dengan cepat. Coba langsung aja nih. Kira-kira untuk soal ini saya tidak tidak pakai itu ya. Tidak pakai apa? Polling. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Ada yang ngejawab yang B. Oke, B semua ya kira-kira. Oke, langsung dibahas aja ya. Anda diberikan tugas oleh atasan untuk menghitung jumlah stok barang yang ada di perusahaan Anda. Anda ditugaskan dengan menggunakan aplikasi Excel. Ketika Anda akan mengerjakannya, Anda harus membeli akun premium aplikasi Excel tersebut dengan biaya yang mahal. Anda punya kode aktivasi bajakan. Bisa saja Anda menggunakan dan tidak akan ada yang tahu. Sikap Anda adalah, nih, kita ditawarin untuk menggunakan aplikasi bajakan. Jelas teman-teman untuk soal ini jawabannya yang B, meminta kepada atasan untuk segera membelikan aplikasi Excel yang original.
Meskipun dari fitur yang didapatkan akan sama ya. Kalau yang A menggunakan kode aktivasi bajakan, karena biayanya mahal, jika beli yang original ini kurang tepat ya. Jadi kita harus selalu amanah, benar, mengerjakan sesuatu dengan benar ya. Tidak boleh melanggar aturan, menyimpang. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut teman-teman, kira-kira untuk soal ini jawabannya apa? Saya kasih waktu 10 detik saja ya. Coba 10 detik teman-teman. Partisipannya semakin berkurang. Ya mungkin pada gimana ya? Emang aimnya biar langsung jawab cepat karena kelihatan banget jawabannya kontras sekali, dan sedangkan dengan tool lain tuh banyak soal yang ditemukan diskusinya tapi gak pernah dibuka ruang diskusinya, apalagi saat diagram listening dan learning. Nah, sedangkan dengan tutor lain itu banyak sekali soal-soal yang ditemukan diskusinya tapi nggak pernah dibuka ruang diskusinya, apalagi saat diagram listening dan learning agility. Jadi kalau emang soal akhlak tuh emang seperti ini ya teman-teman ya. Emang gampang, sebetulnya emang gampang. Cuman tadi kebanyakan orang itu dari segi waktunya, kecepatan waktu menjawabnya. Jadi pada dasarnya untuk bagian akhlak ini tadi harus banyak berlatih. Kenapa? Karena yang paling penting itu tadi berkaitan dengan kecepatan mengerjakan waktunya. Cuman ini saya maksudnya kurang paham. Tutor yang lain itu banyak sekali soal-soal yang ditemukan diskusinya, tapi nggak pernah dibuka ruang diskusinya. Maksudnya tuh kurang diskusi gitu maksudnya. Ya mungkin jadi evaluasi ke depannya ya, nanti akan diinfokan ke yang lain. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya tuh yang B ya, teman-teman. Banyak yang menjawab yang B. Kita lihat. Anda merupakan seorang sekretaris di instansi pemerintah. Tugas Anda adalah menerima, melayani, dan mengatur pertemuan antara pimpinan dengan tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. Suatu hari Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan untuk urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan baru saja berangkat keluar kota untuk memenuhi undangan rapat kerja tahunan selama beberapa hari kerja. Anda sudah menyampaikan bahwa atasan Anda saat ini sedang dalam penerbangan dan nomor teleponnya tidak aktif. Tamu tersebut kemudian meminta Anda memberikan keputusan dan menandatangani surat perjanjian. Sikap Anda, nah gimana nih? Ada pemaksaan nih untuk diminta tanda tangan nih, sedangkan atasannya itu lagi tidak aktif, lagi terbang. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya. Menolak dan meminta tamu tersebut untuk menunggu kabar selanjutnya. Karena tadi ya kita belum tahu mungkin dia ini tuh harus gimana. Sedangkan meskipun dia maksa gitu ya. Yang A, mengambil keputusan segera karena hal tersebut sangat penting dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di instansi. Jadi kalau yang A ini ya tadi kurang tepat ya, pastinya takutnya salah. Bahkan ya mungkin bisa jadi dengan mengambil keputusan sendiri pun sudah salah gitu ya. Harusnya kan nanya dulu. Oke, ternyata itu sudah habis, itu soal yang bagian amanahnya. Sekarang kita langsung ya, teman-teman, langsung ke bagian kompetennya. Nah, jadi untuk bagian kompeten ini, teman-teman, tadi berdasarkan surat edaran Menteri BUMN dijelaskan definisinya itu ada, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi pengennya itu orang yang ada di BUMN itu semuanya itu orang-orang yang punya keinginan untuk terus belajar dan terus mengembangkan kapabilitasnya, skillnya gitu ya. Nah, terus panduan perilakunya itu ada tiga tadi, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi terus-menerus meningkatkan kompetensinya, membantu orang lain belajar, harus mau nih membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi pekerjaan itu tidak hanya selesai, tapi pengennya itu orang yang kompeten adalah dengan kualitas terbaik yang benar-benar sangat-sangat bagus sekali gitu ya, kualitas produknya. Oke, nah di sini kata kuncinya itu adalah kinerja terbaik. Jadi tadi tidak hanya cukup selesai, tapi harus benar-benar kinerja terbaik, bagus banget gitu ya produknya ataupun pekerjaannya. Kemudian kata kunci yang lain, sukses, berhasil, learning agility, punya keinginan untuk belajar ya, terus ahli di bidangnya. Nah, contoh kasusnya untuk kompeten ini mengolah data Excel menggunakan segala macam rumus sehingga cepat dalam melaksanakan pekerjaan. Mungkin bisa jadi nih orang itu mengerjakan sebuah data di Excel itu dengan manual. Tapi tentunya pengennya orang-orang di BUMN ini tadi dia tuh bisa tahu cara penggunaan Excelnya, tahu rumusnya. Ya dia kompeten lah istilahnya gitu ya supaya dia benar-benar bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan sangat-sangat cepat. Oke? Oke, next bro. Oke, nah
Coba saya buka dulu. Nah, tadi ada 3 panduan perilakunya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Pada intinya tadi harus selalu mau nih kalau misalkan diajak oleh perusahaan mengikuti pelatihan ataupun diajak untuk belajar hal-hal baru, itu harus mau gitu ya. Itu menandakan orang yang kompeten. Kemudian yang kedua, membantu orang lain belajar. Jadi harus mau juga, bukan hanya diri kita sendiri yang belajar, ternyata gitu ya. Orang yang kompeten itu harus juga mau membantu orang lain untuk belajar gitu ya. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi tugas itu tadi, pekerjaan itu bukan hanya bisa dikerjakan sampai done gitu, sampai dengan selesai, sampai dengan done. Tapi harus benar-benar dikerjakan sampai dengan kualitasnya terbaik. Nah, itu yang diinginkan dan menandakan seorang itu kompeten gitu ya. Nih, mengerjakan tugas dengan tepat waktu sebaik mungkin dengan memberikan yang terbaik. Bahkan mungkin orang yang kompeten itu, kalau misalkan diberikan tugas 7 hari, gitu ya, itu tuh bukan harus selesai 7 hari. Tapi kalau misalkan dia bisa lebih cepat dari 7 hari, itu harus diusahakan lebih cepat gitu dari 7 hari tersebut. Nah, itu menandakan orang-orang yang mengimplementasikan dari kompeten. Oke, nah di sini seperti biasa tadi, kita harus memilih option nih, supaya yang menandakan kita tuh paling kompeten. Nah, maka di sini seperti biasa ada cara cepat untuk memilih kompeten ini. Mungkin tadi saya percepat ya teman-teman untuk cara cepatnya ini. Yang pertama, memilih option komitmen mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai dengan selesai. Misalkan kita ditugaskan untuk sosialisasi program baru. Kita sudah menjelaskan sebuah slide dengan lengkap, ternyata masih ada orang yang bertanya. Yang tadi ya teman-teman kasusnya ya. Jadi harus mengerjakan pekerjaan tersebut dengan maksimal sampai dengan selesai. Jadi di sini ada pilihan ya tadi menjelaskan secara lengkap pada orang yang bertanya tersebut. Meskipun mungkin kita bisa saja menyuruhnya untuk melihat ulang ya, tapi dengan menjelaskan secara lengkap dengan kita sendiri ke orang tersebut, yaitu yang paling maksimalnya gitu ya. Terus yang kedua, memilih opsi yang selalu menunjukkan sikap kompeten, bersikap proaktif, ambisius, ingin berprestasi, ingin sukses. Misalkan contoh kasusnya adalah atasan memberitahu kalau ada kesempatan untuk naik jabatan. Cuma ada persyaratan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau ada si orang tersebut melakukan apa mengimplementasikan kompeten, dia tuh harus bekerja keras untuk ingin mendapatkan ini gitu ya. Karena ini ada kesempatan untuk naik jabatan. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang menandakan kita tuh milih yang bekerja keras dan berusaha untuk mengikuti persyaratan yang diberikan supaya bisa naik jabatan. Yang salah tuh yang ini, santai saja, tidak usah bekerja keras dan sungguh-sungguh kalau memang rezekinya bakalan dapat. Ini kurang tepat. Jadi yang diinginkan oleh BUMN itu tadi kita ambisius, bekerja keras, menginginkan sesuatu terus pertumbuhan gitu ya. Nah, selanjutnya, memilih option yang selalu bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ingat teman-teman, ini kita lagi ngebahas bagian kompeten gitu ya. Nah, jadi harus sesuai dengan kompetensinya. Misalkan kasusnya kayak gini. Dalam sebuah rapat RT diusulkan supaya seluruh warga kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung pertemuan RT yang sedang dikerjakan oleh orang yang berpengalaman. Misalkan ada 2 pilihan. Nah, yang pertama lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan lingkungan saja dan beres-beres tempat. Jadi gini, sebetulnya di sini tuh akan ada pembangunan misalkan gedung pertemuan RT. Nah, ini kan ada warga, tapi ternyata pembangunan gedung RT itu lagi dikerjakan oleh orang yang berpengalaman. Nah, bagusnya kalau misalkan sudah seperti ini ya sudah pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang yang ahlinya gitu, yang kompetennya. Sedangkan kita yang bisa membantu dalam hal yang lain. Jadi ya, di sini warga tadi itu sangat tidak diperlukan karena RT sudah keluar uang banyak untuk membayar kontraktor tersebut. Nah, ini kurang tepat gitu ya. Jadi bukan berarti kita jadi gini, saya ulangi ya teman-teman. Misalkan di sebuah RT itu lagi ngebangun pembangunan gedung RT. Nah, jadi misalkan di optionnya itu ada 2 pilihan. Pilihan kita tuh yang pertama adalah membantu dalam pembangunannya ataupun membantu dalam pembangunannya. Nah, tapi pembangunan gedung pertemuan RT tersebut tuh udah ada orang yang berpengalaman, udah ada kontraktornya gitu. Nah, menurut kompeten ini kita tuh bisa ngebantu, tapi jangan ngebantu dalam hal pembangunannya gitu. Kita bisa ngebantu dalam hal yang lain, contohnya adalah dalam hal yang misalkan beres-beresnya. Kenapa? Karena udah ada yang menghandle orang-orang yang kompeten gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Terus
Selanjutnya memilih option yang ingin selalu belajar dan meningkatkan kompetensi secara maksimal di perusahaan menggunakan sistem teknologi terbaru. Misalkan perusahaan tersebut ada apalah gitu yang baru. Nah, kita tuh harus mau bersemangat menjadi orang yang pertama mengikuti teknologi tersebut gitu ya. Jangan menunggu orang lain dulu untuk belajar. Jangan ada pemikiran bahwa kita tuh ya udah nggak apa-apa yang lain dulu disuruh belajar nanti kita belajarnya setelah yang lain. Nah, itu kurang tepat gitu ya, teman-teman. Jadi pokoknya harus namanya itu proaktif. Kita benar-benar aktif ingin mendapatkan itu gitu, ingin belajar itu. Jangan pasif. Kalau pasif itu tadi menunggu, menunggu orang lain dulu, menunggu semuanya udah dulu itu kurang tepat. Yang diinginkan di kompeten itu adalah dia bersemangat untuk segera mempelajari hal baru tersebut. Kemudian memilih option yang siap membantu orang lain untuk bersama-sama belajar, bukan hanya untuk diri sendiri. Misalkan di perusahaan menggunakan sistem teknologi terbaru. Nah ini teman-teman, misalkan tuh ternyata untuk cara cepatnya ini tuh misalkan perusahaan mendapatkan sistem terbaru dalam hal apapun ya. Nah, kita itu tidak boleh hanya diri sendiri saja yang mau belajar hal itu gitu. Tapi kita juga harus mengajak yang lain untuk sama-sama mempelajari teknologi tersebut. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru, tidak boleh kita tadi ya, tidak boleh kita diam saja dan tidak boleh juga kita belajar sendiri saja, tidak boleh. Tapi kita tuh harus mau belajar yang paling cepat dan juga mau mengajarkan ke yang lain. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Terus memilih option yang selalu sesuai dengan topik yang dibicarakan. Nah, ini misalkan di kasusnya itu Rina memiliki usaha di bidang makanan. Dia diberikan saran untuk mencoba jualan di media sosial supaya lebih banyak pembeli, tetapi belum bisa membuat poster untuk posting di media sosial. Nah, tadi kan di sini Rina itu menggunakan teknologi tersebut untuk ini ya, untuk memposting makanannya gitu ya. Nah, sedangkan di sini biasanya di opsinya itu ada yang tidak sesuai. Rina bersemangat belajar desain untuk bisa membuat CV. Ini salah kan? Karena tadi belajarnya itu untuk topik yang tadi, yaitu untuk dia memosting makanannya, bukan untuk bikin CV. Nah, yang paling tepat tuh yang ini, Rina siap belajar membuat desain poster untuk memudahkan berjualan di media sosial. Jadi, maksudnya tuh gini, nanti kalau ada soal kompeten, jangan sampai kalian terjebak dengan melihat topiknya itu yang berbeda. Kalau topik tujuan dia belajar sesuatu tuh untuk A gitu ya, itu untuk A, tidak boleh jadi pindah ke yang lain-lainnya gitu ya. Kemudian, memilih option yang merupakan solusi bijaksana yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan tadi ya teman-teman ya. Kompeten pun tadi dia memiliki sikap tanggung jawab. Jadi kalau misalkan dia melakukan sebuah kesalahan, ya dia bertanggung jawab nih dengan cara apa ya? Dengan cara memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kalau di sini mungkin ada yang meminta maaf, ada yang meminta maaf, plus juga memberikan tindakan memperbaiki kesalahan. Jadi pokoknya kalau misalkan ada suatu kesalahan ya harus bertanggung jawab gitu ya. Dengan tidak hanya maaf saja tapi langsung ada aksinya yaitu memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, tadi teman-teman yang sudah saya sharingkan itu ada 7 cara cepatnya. Yang pertama, memilih option komitmen mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai dengan selesai. Jadi kalau misalkan ada 2 option, yang satu itu mengerjakan pekerjaan itu benar-benar maksimal. Nah, pilih yang itu, yang benar-benar maksimal gitu ya. Yang kedua, memilih opsi yang selalu menunjukkan sikap kompeten, proaktif, ambisius, ingin berprestasi, ingin sukses. Jadi benar-benar ambis gitu ya, pengen sukses. Itu pilih yang seperti itu. Jangan pilih yang menunggu orang lain dulu, pasif, tidak boleh gitu ya. Yang ketiga, memilih opsi yang selalu bekerja keras sesuai dengan kompetensi. Ingat, penting sekali nih untuk bagian komputer ini dia mengerjakan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki gitu ya. Tidak tidak boleh misalkan dia tuh bukan kompetensinya tapi mengerjakan hal itu. Nah, itu kurang tepat. Kalau misalkan di kompeten ini. Yang keempat, memilih opsinya ingin selalu belajar ya dan meningkatkan kompetensi secara maksimal. Nah, ini kalau ada suatu hal baru harus mau belajar. Dan ternyata tidak hanya mau belajar. Yang kelimanya ini gitu ya. Selain daripada diri sendiri mau belajar, kita juga harus mengajarkan kepada yang lain untuk belajar. Terus yang keenam, memilih option yang selalu sesuai dengan topik yang dibicarakan. Nah, ini biasanya gitu ya, antara ceritanya dengan optionnya itu beda tujuannya. Misalkan tadi di kasusnya itu adalah mau belajar sosmed untuk berjualan, ini malah untuk yang lain misalkan itu kurang tepat. Yang ketujuh, milih option yang merupakan solusi bijaksana atas sebuah permasalahan sampai dengan selesai. Tadi ya teman-teman, kalau misalkan sesuatu tuh harus betul-betul solusi bijaksana. Gimana teman-teman, bisa dipahami nggak ini untuk cara cepatnya sebelum kita masuk ke latihan soalnya? Apakah bisa dipahami teman-teman?
Sudah siap mengerjakan soalnya nih? Lanjut ya teman-teman ya. Tapi kasihan nanti Miun gak pulang-pulang. Miun siap ya, Miun ya, sebentar lagi ya. Oke, teman-teman silakan langsung saja dijawab di kolom komentar ya biar lebih cepat. Coba kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Oke, ketika menerima tugas baru dari atasan, sikap saya adalah yang A, mempelajari dahulu referensi-referensi yang diberikan, yang B, segera mengeksekusi sesuai kemampuan saya. Oke, jadi ini buat Ana ya. Jadi sebenarnya soal yang kita berikan yang dibuat apa yang benar-benar maksudnya ngebingungin gitu ya. Padahal nanti tuh pada saat pelaksanaan tesnya itu memang sebetulnya kontras sih, bakal kontras ya berdasarkan pengalaman RBB yang 2023 kemarin. Nah, kalaupun misalkan tutor yang lain seperti itu, ya itu bagus juga sebetulnya untuk mengasah kita gitu ya. Pada dasarnya tadi saja yang dipegang itu adalah konsepnya. Nah, konsepnya itu sudah saya buat dengan menggunakan metode cara cepatnya ini. Nah, sebetulnya bisa aja nih setiap permasalahan yang jadi perdebatan itu ngelihat dari cara cepatnya saja gitu ya, cara cepat yang sudah dibuatnya. Nah, jadi ditarik saja ke situnya gitu ya, ke cara cepatnya. Oke, lanjut ya, masih banyak nih teman-teman. Oke. Maaf teman-teman, coba apakah kelihatan lagi slide-nya? Udah kelihatan ya? Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya yang A ya teman-teman ya. Silakan lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini udah dibahas tadi ya. Oke, jadi yang ini jawabannya yang A ya. Lanjut teman-teman. Oh, ya oke.
Oke, jadi untuk soal ini betul ya, jawaban yang paling tepat yang B ya. Anda diminta untuk mengisi sebuah training tentang manajemen keuangan pribadi. Hal ini karena perusahaan melihat bahwa Anda termasuk orang yang pandai dalam manajemen keuangan pribadi. Peserta yang menghadiri acara ini ternyata bukan di kalangan sesama karyawan saja, tapi juga banyak mahasiswa yang berasal dari universitas ternama yang akan ikut training tersebut. Sikap Anda yang mana nih? Yang paling tepat yang B ya, berusaha dengan tenang dan sangat fokus untuk menyampaikan materi supaya bisa tersampaikan dengan baik tadi ya. Benar-benar eh, memaksimalkan, berusaha dengan tenang, kata-katanya dengan tenang dan sangat fokus. Kalau yang A kekurangannya akan berusaha semampunya untuk memberikan training tentang manajemen keuangan pribadi. Tadi teman-teman kata semampunya itu kurang tepat ya kalau dikompeten. Kenapa? Karena bagusnya dia itu mau meningkatkan kemampuan dirinya gitu, bukan hanya sebatas kemampuan dirinya saja. Jadi yang lebih tepat di antara kedua narasi ini jawabannya yang B. Lanjut teman-teman, jawabannya yang mana nih? Oke, jawabannya banyak yang A ya. Saat melihat rekan kerja saya kesulitan menggunakan alat kerja baru, maka saya akan jelas ya teman-teman untuk soalnya jawabannya yang A. Membimbing langsung rekan kerja untuk menggunakan alat kerja baru. Jadi tadi ada eh, membimbing orang lain ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu, dia mau belajarnya adalah yang A. Menyarankannya untuk mempelajarinya secara mandiri kurang tepat. Tadi harus mau mengajarkan ke yang lain, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Kira-kira yang ini jawabannya yang mana? Oke, banyak jawabannya yang B ya. Tawaran beasiswa begitu banyak diberikan dari perusahaan Anda. Anda sangat berpeluang mendapatkan beasiswa tersebut. Anda sangat menginginkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut untuk menambah pengetahuan di bidang yang Anda geluti. Tapi ternyata istri kurang setuju karena takut Anda tidak bisa manajemen waktu hingga akhirnya membuat pekerjaan tidak selesai dan tidak ada waktu bersama keluarga. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini ada dua pilihan, tentu saja yang paling tepat yang B, berkomunikasi kepada istri. Kalau Anda akan berusaha untuk membagi waktu yang baik antara pekerjaan dengan keluarga dan mengambil beasiswa tersebut ya. Yang paling tepat yang B. Kalau yang A segera mengambil beasiswa tersebut dengan tidak menghiraukan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Pasti nanti akan jadi masalah yang lain menjadi tidak harmonis. Yang paling tepat jawabannya yang B. Lanjut teman-teman. Saya percepat ya. Kurang dari jam 10 lah insya Allah kita selesai nih. Oke, kata Adila jawabannya yang A, yang lain B, 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 B. B. Oke, kita bahas. Anda bekerja di sebuah perusahaan kosmetik di Indonesia. Saat menghadapi Lebaran, perusahaan Anda selalu meningkat penjualannya. Anda termasuk orang yang sangat ahli di bidang penjualan. Anda diminta oleh atasan untuk tidak mengambil cuti Lebaran terlebih dahulu karena perusahaan sedang ramai pembeli. Tetapi Anda sudah kangen dengan ibu dan berjanji akan pulang kampung. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, yang paling tepat yang B ya, memberikan pengertian kepada ibu agar menunggu kepulangan Anda karena perusahaan meminta untuk menunda cuti. Jadi tadi ya kita harus mengorbankan tadi ya, mengorbankan kepentingan pribadi tapi harus kepentingan perusahaan dulu gitu ya. Secara profesional memang seperti itu. Dengan seperti ini tadi melambangkan kita profesional atau memberikan solusi yang terbaik nih. Kalau yang A memberikan pengertian kepada atasan ini kurang tepat. Tadi pokoknya di pekerjaan mah teman-teman intinya tadi kerjaan dulu. Nah, kasarnya seperti itu. Lanjut ya. Oke, sudah banyak yang jawab. Anda baru saja bergabung ke dalam sebuah perusahaan di bidang logistik sebagai seorang IT. Menghadapi hari raya Idul Fitri, banyak sekali paket yang harus dikirimkan. Suatu hari ternyata banyak pelanggan yang komplain karena paketnya belum juga terkirim. Setelah Anda cek, terdapat kesalahan di bidang IT yang menyebabkan website menjadi tidak bisa digunakan dengan baik, sehingga menghambat proses pengiriman. Apa sikap yang Anda lakukan? A. Meminta maaf karena keterlambatan pengiriman paket disebabkan oleh kesalahan Anda. Segera dengan cepat memberikan solusi. Nah, yang B ya teman-teman jelas ya. Segera dengan cepat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Kalau yang A cuman minta maaf nih. Tapi kalau yang B sudah langsung diberikan solusinya tadi ya. Diberikan menandakan dia bertanggung jawab. Oke, lanjut teman-teman. Oke, sudah banyak yang jawab. Di perusahaan Anda baru saja ada pergantian pimpinan. Dengan pimpinan yang baru, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan. Tetapi terdapat banyak persyaratan yang harus ditempuh untuk mendapatkannya. Salah satu persyaratannya dari promosi jabatan tersebut adalah Anda diberikan tantangan untuk memberikan solusi untuk meningkatkan penjualan perusahaan dan masih banyak lagi syarat yang lain. Apa yang harus Anda lakukan? Ada yang A, ada yang B, mana nih? Nah, yang paling tepat yang B, berusaha mencari cara untuk solusi masalah tersebut dan mengambil kesempatan promosi jabatan. Kalau misalkan yang A, segera mengambil kesempatan tersebut dengan berusaha sebisanya. Ini kurang tepat. Sebisanya itu seadanya, semampunya, itu kurang tepat, kata-kata yang negatif gitu ya. Harusnya itu tidak tidak boleh sebisanya, tidak boleh seadanya, tidak boleh semampunya. Tapi ya berusaha maksimal. Di sini kan ada kata-kata berusaha mencari cara. Apalagi di sini ada kata-kata mengambil kesempatan promosi jabatan tadi. Menggambarkan kita tuh ambisius. Bagus ya. Lanjut teman-teman. Oke, sudah banyak yang jawab. Anda sedang melamar di perusahaan teknologi sebagai seorang animator. Perusahaan teknologi tersebut sedang membutuhkan seorang animator yang kreatif. Animator senior memberikan tugas kepada Anda untuk membuat animasi sederhana. Apa yang akan Anda lakukan? Yang mana nih? Ada yang A, ada yang yang B ya banyaknya ya. Jadi yang paling tepat yang B, membuat contoh animasi yang belum pernah dibuat oleh perusahaan Anda. Jadi dengan seperti ini mungkin ya dia berinovasi teman-teman gitu ya. Melakukan yang terbaik dalam bidangnya. Melambangkan dia melaksanakan kompeten. Kalau yang A membuat animasi sesuai dengan pengetahuan Anda. Nah, sesuai dengan pengetahuan Anda, semampunya, sebisanya, seadanya. Itu kurang tepat. Pokoknya harus kata-kata yang maksimal. Belum pernah dibuat sebelumnya. Itu kan keren teman-teman ya. Berarti inovasi. Lanjut. Mana nih yang paling tepat nih teman-teman? Udah pada banyak yang jawab. Anda baru saja menyelesaikan pekerjaan harian Anda. Anda melihat teman Anda yang kesulitan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Anda bisa saja membantunya, tetapi Anda sudah berjanji untuk menemani calon mertua pergi berbelanja kebutuhan rumah. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, yang B ya teman-teman ya, memberikan bantuan via telepon sehingga Anda tetap bisa menemani calon mertua belanja. Yang A membantu seadanya saja, setelah itu bersegera membantu calon mertua. Ini kurang tepat ya. Pokoknya harus memberikan yang terbaik, dua-duanya diselesaikan masalahnya. Win-win. Mertuanya bisa dibantu dengan cara ditelepon, kemudian temannya ini yang membutuhkan bantuan pekerjaan dibantu juga gitu ya. Lanjut teman-teman. Gimana teman-teman, masih semangat tidak nih? Atau kita sudahi saja teman-teman? Apakah masih semangat atau disudahi saja? Semangat bang, semangat. Wah luar biasa. Gas sampai dua orang itu dari tadi. Digas sampai dua orang. Lanjut besok. Oke, lanjut dulu ya. Anda mendapatkan sebuah informasi bahwa Anda akan dipromosikan dan naik jabatan menjadi seorang senior staff di perusahaan Anda pada divisi baru yang sebelumnya Anda belum pernah jalani. Sikap Anda adalah yang mana nih? Dipromosikan dan naik jabatan, tapi belum pernah Anda jalani. Yang paling tepat adalah yang B. Bahagia dan segera mempelajari apa yang harus dikerjakan pada divisi baru tersebut. Kalau yang A akan senang hati dan segera memberitahukan kepada orang tua. Jadi kalau yang A ini tidak ada perkembangan diri ya. Kalau yang B itu bahagia dan juga segera belajar. Yang diinginkan segera belajar, segera naikkan kapabilitasnya, segera belajar hal yang baru tersebut. Lanjut teman-teman. Oke, sudah banyak yang jawab. Perusahaan Anda mengadakan acara perayaan ulang tahun perusahaan. Saat ini tepat satu dekade perusahaan Anda berdiri. Ada beberapa perlombaan yang dilaksanakan, di antaranya adalah lomba futsal, cerdas cermat, dan balap karung. Anda mendapatkan satu tim dengan teman Anda yang kurang Anda sukai. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi seperti ini? Gimana nih?
Betul ya, yang A ya, tetap semangat berjuang untuk memenangkan perlombaan. Tadi ingat kompeten itu adalah sukses, harus benar-benar mendapatkan sesuatu. Jadi ambisius ya tadi ya. Jadi tetap semangat berjuang untuk memenangkan perlombaan. Ini yang paling bagus. Yang B meminta kepada panitia untuk mengubah timnya. Berarti dia tidak menerimanya gitu ya. Dia tidak mau berkembang. Kalau sepertinya dia tidak mau berkembang, fix mindset gitu ya. Tidak mau berubah, tidak mau sesuatu yang baru tadi. Tidak mau mendapatkan tantangan yang baru. Oke, lanjut. Oke, sudah banyak yang jawab. Perusahaan Anda mengubah sistem bekerja. Asalnya Anda menggunakan personal komputer, sedangkan sekarang Anda diwajibkan untuk menggunakan MacBook. Anda belum pernah menggunakan sebelumnya. Sikap Anda adalah yang mana nih? Yang B ya, banyak yang menjawab yang B. Oke, betul. Mencoba belajar penggunaan MacBook supaya bisa mengikuti pekerjaan di kantor. Jadi mencoba belajar. Kompeten itu adalah belajar, belajar, belajar. Bukan jadi segala sesuatu tuh harus mau belajar, harus belajar sendiri dan mengajarkan ke yang lain. Nah, kira-kira gambaran seperti itu ya berkaitan dengan belajarnya. Tetap menggunakan komputer tersebut. Nah, berarti dia tidak mau belajar nih. Pasif ya, hanya mengikuti sebelumnya, tidak mau berkembang. Meskipun yang lain sudah menggunakan MacBook. Salah ya, dia tidak adaptif. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Tadi soal terakhir, mohon maaf nih buat teman-teman semua. Ternyata pembahasannya lumayan cukup panjang. Saya doakan buat teman-teman semua yang serius mengikuti live class bersama dengan saya malam ini sampai dengan jam 10 malam ini. Saya doakan teman-teman semua yang serius berjuang betul-betul bisa sukses dan bisa lolos di BUMN tahun ini. Teman-teman silakan mungkin kalian ketik di kolom komentar BUMN apa yang ingin kalian inginkan. Saya doakan semoga bisa lolos tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Tadi saran dari saya ya teman-teman, segera kerjakan latihan soalnya. Ada juga titipan dari tim admin yang lain katanya kita di sini sudah ada buku baru, launching buku baru mengenai BUMN. Ini tuh bisa digunakan untuk latihan mungkin tahap 2 ya. Dan juga bisa digunakan untuk latihan loker BUMN yang lain, bukan hanya RBB, loker umum. Jadi silakan kalau kalian mau beli bukunya, silakan ke admin ya, ke Miun, ke admin. Terima kasih banyak. Saya doakan lolos tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ketemu lagi besok. Saya usahakan besok seperti ini lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Kak Adit untuk malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, kita masih ada giveaway karena ini live class gratis ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen premiumnya jadi BUMN, kalian tinggal storykan saja kegiatan live class di hari ini dan jangan lupa tag jadi BUMN. Bagi teman-teman juga yang pengen eh premium juga pengen diperpanjang tapi dapat yang gratis, silahkan juga bisa diramaikan saja story kalian bikin kegiatan di live class hari ini ataupun kapanpun, dan tag jangan lupa jadi BUMN atau dan jangan lupa juga tag ke Adit juga ya. Dan ya yang tadi disebutkan oleh Kak Adit, kami nanti bakal ada buku. Kita mengadakan pre-order buat buku RBB BUMN. Kalau kalian pre-order dari hari ini sampai nanti tanggal 15 Mei atau enggak, bukan 15 Mei juga ya, tapi tanggal 27-an kalau nggak salah. Itu kita masih ada promo di angka harganya 199.000. Kalau nanti setelah pre-order itu harganya normal menjadi 300.000 rupiah. Gitu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Nah, buku ini bisa untuk RBB saat ini untuk tahap 2 eh, dan tahap 1, tapi mungkin tahap satunya udah kelewat ya. Tapi jadi kalian juga bisa nanti kalau misalkan mau amit-amit nggak keterima di RBB tahun ini, bisa digunakan untuk RBB tahun depan atau enggak di tahap 2 atau enggak bisa di tes-tes BUMN yang lainnya di perusahaan BUMN yang lainnya. Kalau misalnya saya lihat juga ini juga bisa untuk tes pekerjaan di kantor-kantor yang lainnya atau BUMS ataupun BUMN gitu. Cara ordernya teman-teman tinggal ke adminnya aja di Instagram kami di Jadi BUMN Official. Kalian tinggal klik di link bio, terus nanti ada arahan untuk pre-order bukunya. Kayak gitu. Bukunya ini lumayan tebel ya teman-teman, bukan tuh lumayan lagi. Tebel banget. Itu ada 855 halaman. Jadi tebel banget. Dan jumlah soal itu ada ribuan sampai 1.000 lebih.
harganya 200.000 untuk pre-order teman-teman. Di dalamnya itu sama kayak kalau teman-teman membeli buku jadi ASN itu dalamnya sama, kita ada QR code, jadi nanti teman-teman bisa lihat pembahasannya melalui video. Jadi kalian beli buku sekalian videonya juga. Itu lifetime-nya seumur hidup sampai bukunya itu hancur ataupun kebakar ataupun hilang. Ya, selama buku itu masih ada, itu video masih bisa kalian tonton sampai kapanpun itu. Dan jadi ASN juga ada teman-teman gitu. Dan kalau di JDSN kalian tinggal bisa aja ke e-commerce kami di toko hijau ataupun di toko oranye. Itu di toko buku Edukasi Nusantara. Ataukah kalian bisa searching aja Smart Book jadi ASN. Gitu. Dan harganya lebih murah untuk yang jadi ASN. Dan untuk yang BUMN ini sangat spesial karena ini banyak dan untuk halamannya lebih banyak BUMN ketimbang untuk ASN. ASN mungkin di angka 600-an halaman ya. Ini 800 karena emang materi itu sangat banyak ketimbang ASN. Tapi ASN sebenarnya banyak ya. Tapi ini lebih tebal aja. Dan ini mengkaji dari buku ini diambil dari bukan diambil dari pola di RBB tahun 2022 sama tahun yang sekarang. Jadi lebih up to date lah gitu. Dan bisa dipakai kapan aja. Tokonya sama untuk yang BUMN ataupun ASN. Untuk yang BUMN kalian bisa langsung aja ke Instagram jadi BUMN terus kalian klik link bio. Tuh, untuk pengirimannya kapan ya? Kebetulan saya udah check out di Shopee. Oh, yang BUMN. Pengirimannya kita bakal ada di tanggal Oke, untuk buku saya sudah konfirmasi sama orang jadi BUMN-nya itu di akhir tanggal April di 29 sampai 30 itu kita bakal proses gitu. Untuk dan dapat premium 7 hari. Dan PO-nya harganya 200.000 ya teman-teman. Dan itu hanya berlaku sampai tanggal berapa? Jadi yang diskon itu buku jadi BUMN maksimal tanggal berapa? Maksimalnya tanggal ya, untuk yang pre-order sampai tanggal 28 saja teman-teman. Saya tadi udah konfirmasi. Tanggal 28 200.000. Setelah tanggal 28 kita kembali normal ke 300.000. Gitu. Besok mulai live jam berapa? Pukul 18 masih sama. Sampai pukul 22 ini sebenarnya extra time ya, tapi nggak apa-apa lah.